Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung
ولكن رسول
akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada kami yang membacakan ayat suci Al-Quran yang begitu agung dan mulia. Mudah-mudahan baik yang membacakan maupun kita yang mendengarkan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan lanjutkan meningkat kepada acara sambutan. Sambutan yang pertama kita persilakan kepada Ketua Panitia Maulid Ustazah Bakrada Azah Nailul wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarramah Ustazah Hajah Bahijah Hamid selaku Ketua Umum Fokus DKI sekaligus penceramah kita yang insya Allah akan memberikan tausiah. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Bunda Lesi, Bunda Lisa atau Lisnawati ya. Yang saya hormati Ibu Camat, Ibu Lurah Sukabumi Utara ya. Yang saya hormati seluruh ustazah undangan, wabil khusus dari Ibu Ustazah Masnah hadir sudah ya? Belum hadir. Dan seluruh pengurus Fokus DKI yang saya muliakan, dan pengurus Fokus Jakarta Barat, penasihat kita Ustazah Hajah Hakimah, dan seluruh ustazah yang hadir, para undangan dan tim qasidah, panitia, semua jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Khusus saya hormati keluarga besar Ustazah Hajah Hazindah almarhumah yang sekarang kita peringati 40 harinya sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Maulid Fokus Jakarta Barat kita tingkatkan iman dan takwa, ukhuwah Islamiyah serta selalu menjalin silaturahim. Inilah judul ataupun tema yang akan dibawa pada peringatan Maulid Nabi sekaligus peringatan 40 harinya ustazah yang kita cintai, Ustazah Hazindah. Hadirin yang berbahagia, saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada keluarga besar Ustazah Hajah Hazindah almarhumah, Ananda Hilda yang mewakili, dan terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh jamaah, seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini untuk mendoakan sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman kitmanul musibah, dan sekaligus kita selalu wa qaulu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang mendasari kita tetap kuat untuk selalu silaturahim, tetap ifa'us sodaqah, tetap kita selalu mengatakan bahwa kita tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali semua yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mendasari juga kita selalu dipesankan oleh bunda kita Ketua Umum Fokus Jakarta Barat, tadi lupa saya sebut, Ustazah Uliati, yang menggantikan dari Ustazah Hazindah, itu adalah pemimpin kita yang masih energik. Mudah-mudahan selalu dia mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddalu ghalidal qalb lam fatu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum
fil ardh. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini yang selalu kita pesankan, bahwa kita selalu lemah lembut di dalam organisasi ini. Kalau ada yang salah, kita selalu anhu saling memaafkan. Kita selalu wabimah rahmatin minallahi ta'ala. Kita selalu lurus, tutur katanya lembut. Kalau panggil semua kita umi, manggil kita semua ya ukti, manggil kita semua ya cantik. Semua itulah yang didasari sehingga kita ini bekerja bersama-sama sukses di dalam melaksanakan acara ini. Nah, di samping itu kalau ada yang salah selalu minta maaf, kita selalu beristighfar, kita selalu musyawarah yang selalu kita kedepankan, sehingga semuanya kalau udah selesai, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf jika dalam kita menyambut atau kita memberikan jamuan dan lain sebagainya ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ketua Umum Panitia Maulid. Kita lanjutkan Ketua Panitia Maulid, yaitu Ustazah Dr. Anda Hajana Ibu Tausiah. Dan kita lanjut kepada sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Fokus Jakarta Barat pada Ustazah Haja Kulianti, SPD. Kami persilakan dengan selamat, dan beliau langsung akan melantik pengurus Fokus tingkat Kecamatan Palmerah untuk periode 2020 dan 2023. Kami persilakan Mas Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Jakarta Barat, selamat datang Bunda Kada Risniawati beserta Ibu Camat, Dinda Mujiana beserta Ibu Lurah, Kelurahan Sukabumi Utara, Pemindah Kepala Muhammad Ustazah Haja Baizah Hamid beserta Kepala Ustazah Dina, Kepala Ustazah dari Ibrahim beserta seluruh jamaah. Dan selamat datang kepada Pemindah Ustazah Haja Masna, istri Ketua MUI DKI Jakarta. Bismillah, alhamdulillah, umi sekalian, selamat datang. Terima kasih atas kedatangannya. Saya selaku Ketua Fokus Jakarta Barat tidak lebih tidak kurang cuma mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena pada hari ini mungkin tanda Ustazah Haja sangat bangga kepada kita semua. Saya nggak bisa bersambut karena lama-lama takut nanti mencucurkan air mata kembali. Di sini memang niat Umi Ustazah Haja ketika Maulid ini ingin melantik dari Kelurahan Palmerah dan Kembangan. Cuman karena Kembangan kemarin saya bekerja, kalau saya bilang sendiri nanti saya sombong. Jadi memang keliling sendiri dibantu sama Ustazah Hatimah, Umi Ustazah Haja Mariati dan teman-teman yang ada di Palmerah. Jadi kita lantik dulu yang di Palmerah. Insya Allah di Palmerah kita lantik dan dari Kembangan dan Propet untuk kegiatan untuk fokus kecamatan sama-sama. Bu Camat, insya Allah nanti kecamatan udah beli tiket surga. Bu Camatnya saya nggak undang karena memang ini wilayahnya Jeruk ya, Mi. Terima kasih. Itu saja, saya tidak berpanjang kata karena memang waktu sudah sangat siang. Sebelum pelantikan, saya mohon kepada Bunda Haja Risniawati untuk memberikan sambutan kebanggaannya kepada kita Fokus Jakarta Barat dan maju Fokus DKI. Semuanya Umi, Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Fokus Forum Komunikasi Ustaz Jakarta Barat, Forum Komunitas Ustazah Jakarta Barat, Ustazah Haja Kulianti, SPD. Yang saya hormati, yang saya cintai Ibunda Ustazah Baizah Hamid dan Ustazah Haja Suhad, yang pada kesempatan ini sudah membacakan ulang-ulangi memberikan insya Allah yang luar biasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi hati kita semua yang hadir di sini selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai para ustazah, para guru saya yang tergabung
dari MUI Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati Ustazah Hakimah dan seluruh hadirin yang berbahagia, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada hadirin semua, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jelas nggak Bu saya? Bukan kali ya? Biarkanlah. Maskernya naik turun ini. Gak apa-apa ya, kita kan keluarga besar. Nanti kalau ada foto saya tolong di puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Ya saya lepas dulu. Ada kan ya Bu? Insyaallah luar biasa Ibu semua. Atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini, di tempat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam rangka peringatan Hari Maulid Nabi dan 40 hari Ustazah kita, Ketua Forum Fokus sebelumnya, yaitu Ustazah Hazah Ozindah ya, Ozindah, yang mungkin secara tatap muka saya belum pernah ketemu beliau, tapi insya Allah beliau ada hadir di tengah-tengah kita semua, menyaksikan ruangan yang mulia ini yang penuh keberkahan karena niat tulus ibu-ibu semua, para hadirin semua, jamaah semua yang ada di Jakarta Barat khususnya bisa berkumpul kembali di sini dalam acara Maulid Nabi dan peringatan 40 hari wafatnya atau meninggalnya Ustazah yang kami dan kita cintai. Kita lakukan sebagai ungkapan penghormatan dan kecintaan kita yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW, membawa risalah kebenaran bagi umat manusia. Sebelum melanjutkan sambutan ini, izinkan saya secara pribadi memperkenalkan diri. Kemungkinan sebagian besar ibu-ibu di sini baru melihat saya secara tatap muka secara langsung. Siapa ibu-ibu yang di depan ini tinggi sendiri? Kayaknya saya tinggi sendiri ya. Tinggi sendiri karena memang sudah dari sananya tuh tinggi sendiri, nggak pakai sepatu juga saya udah tinggi, apalagi kalau pakai sepatu hak tinggi. Makanya saya tidak berani yang tinggi. Insya Allah selalu berbahagia. Amin amin amin. Saya di sini mendampingi Bapak sebagai Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Ulus Kuswanto. Nama saya Lisniawati. Kenapa namanya Lisniawati? Karena saya memang dan dengan Bapak adalah sama-sama orang Sunda. Jadi mungkin di sini ada yang nenek moyang orang Sunda, saya orang Sunda. Logatnya tuh logat Sunda yang terlihat ya. Jadi saya orang Sunda. Sejak tanggal 20 Oktober, secara resmi saya mengemban tugas menjadi Ketua PKK Kota Administrasi Jakarta Barat mendampingi Bapak. Saya sangat merasa terhormat mendapat undangan dari Forum Fokus menghadiri kegiatan Maulid Nabi saat ini. Semoga kegiatan ini selain menjadi ajang silaturahmi, saya dan ibu-ibu semua juga menjadi penguat sinergi kegiatan PKK, khususnya kegiatan di Pokja 1 dengan organisasi Fokus, sehingga kami makin mampu memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya di kelurahan, kecamatan Palmerah ya. Insya Allah mudah-mudahan silaturahmi ini tidak terhenti di sini, tapi di tempat-tempat yang lain insya Allah. Hadirin yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan merupakan bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah sebagai pengikut beliau. Penghormatan kita pada kepribadian dan keagungan beliau yang bertujuan untuk membentuk perangai, watak dan perilaku yang mulia. Karena tidak diutus Rasulullah kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia di zaman sekarang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu merasa adil, berbuat baik antar sesama, menjaga kerukunan dan keharmonisan antar sesama. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh
anggota fokus untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian semua, karena sekarang adalah masa pandemi. Maka saya harapkan, saya ajak ibu-ibu semua jangan mengabaikan protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada kesempatan ini jarak kita berdempet-dempetan ya Bu, karena mungkin situasi yang belum memadai. Tapi insya Allah mudah-mudahan Ibu saat bercakap atau berkomunikasi dengan teman sebelah dan kiri kanan, maskernya tetap dipakai ya Bu. Ini karena saya lepas, kalau saya bicara kan kayaknya suaranya ngebas, nggak jelas ya Bu. Jadi saya anjurkan, karena ini adalah pesan dari pemerintah, pesan dari Bapak Gubernur untuk selalu melaksanakan protokol 3M. Kita takut Bu, masa pandemi ini beberapa bulan yang lalu sudah menurun, tapi beberapa minggu ini sudah meningkat kembali. Karena saya bekerja di rumah sakit, jadi saya tahu Bu, peningkatan dan penurunan dari saat Ibu mau berbicara di depan. Seperti ini saya salah pakai ini, jadi suaranya nggak keluar. Kalau pakai masker yang seperti ini sebelah saya, suaranya agak keluar. Tapi ibu-ibu yang menjadi hadirin semua, kalau bisa ya pakai masker dengan kain pun tidak masalah, yang penting tebal. Tapi kalau tidak pakai, saat kita mau berbicara, sementara pakai masker yang mungkin agak tipis sebentar. Kayak seperti ini Bu, ini kan nempel ya. Bismillah, mudah-mudahan karena kita lihat yang baik, insya Allah mudah-mudahan kita tidak dari apa yang tidak kita inginkan. Itu ya Bu. Saya tidak terlalu panjang lebar berbicara di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bila ketemu saya di luar, tolong sapa saya, karena untuk mengenal ibu-ibu semua di sini saya tidak hafal. Saya pun tadi sambil mengenal ustazah-ustazah di sini, Umi, ini siapa ya? Tapi kalau sama, terima kasih kepada Bunda. Bunda juga udah membantu mensukseskan maulid dan 40 harian dari Kanda Ustazah Bunda. Bunda ini dan Ustazah Bunda yang sebelah saya. Iya, ya. Luar biasa. Kesampaian dua udah sampai di sini bersama Ustazah Zabaisa dan Ustazah Masih beserta bersama kita, Kanina juga. Saya nggak bisa ngomong nih sama ini semua. Terima kasih sekali lagi kepada donatur-donatur juga yang sudah menyumbang. Sebelumnya ada kita memang ada santunan. Sebentar ya Bunda. Santunan Ananda yang sudah hadir cuma satu yang kita minta. Kak Karusna, tolong yang santunan siapa? Kecamatan Kebonjeruk. Bu Ali yang memberikan saya. Ya, ini Bu Ali. Ya, satu anak diberikan ya. Kita 25 anak. Terima kasih. Terima kasih Ananda. Selaku Sekretaris Umum Fokus DKI Jakarta yang akan menjadi saksi bahwa di Jakarta Barat sudah ada 2 kecamatan yang dilantik. Kecamatan Kalideres yang ketuanya Umi Ustazah Hada Suryati. Afwan Umi, silakan berdiri. Ini ketuanya. Hadir Umi, ini Ustazah Hada Suryati. Lalu Ketua Fokus Kecamatan Kebonjeruk, Umi Ustazah Hada Rusna. Lagi ngantar yatim di belakang tadi yang tadi menggerakkan ya Bunda, karena dari Kebonjeruk. Lalu yang akan kita dilantik hari ini Umi Ustazah Hada Sofia dari Kecamatan Palmerah. Memang rumahnya di selatan, tapi dia suka dengan barat. Alhamdulillah, syukran. Udah gitu dia lama di Palmerah. Dia pindah ke sono rada-rada bosan dikit di Palmerah. Jadi ntar dia balik lagi. Iya, cok ini. Mama. Yuk. Baik. Umi semua yang berbahagia, mohon waktunya sebelum Umi Ustazah Hada Baizamid untuk memberikan tausiah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Marilah sama-sama kita lantik dulu, karena udah dari tadi nih pengen dilantik, cakep banget. Pakai baju putih, kerudungannya emping. Umi Ustazah Hada Masna dari MUI DKI Jakarta, ini fokus Kecamatan Palmerah.
dilantik juga. Kata Umi Bahija, yang lantik tuh Ketua Paku Jakarta Barat. Makasih Umi, suatu kehormatan yang luar biasa. Setuju nggak kalau saya yang lantik Umi? Iya, kagak apa-apa, nggak nyaut juga orang pakai masker ya, manggut aja. Kakak terima kasih. Maskernya jangan dibuka nih. Apa namanya? Sanitizernya dipakai terus ya. Kalau habis salaman cuci, habis salaman pakai. Iya, makasih. Marilah sama-sama kita bacakan dulu susunan pengurus fokus Kecamatan Palmerah. Wah, ini keren nih. Pembina apa namanya? Ustazah Kuliati, keren. Pembina, jangan dipakai tangan ya. Terus Umi Ustazah Hada Hakimah Aminullah Yarse. Penasehat Haja Sri Mulyanti Esos, ini Camat Palmerah. Lalu Ustazah Haja Afiah, ini istri Mumi Kecamatan Palmerah. Bukan? Kok tinggal kotak lah. Keren tuh, keren. Lanjut Haja Rohmani Sutrisna. Lanjut Ketua Haja Sofia Aminuddin. Wakil Ketua Ustazah Haja Rupaya. Sekretaris Haja Elia Sasmita. Wakil Sekretaris Nur Hayati Jainuddin. Bendahara Julia Yusuf. Wakil Bendahara Haja Supriyati Goni. Seksi dakwah Ustazah Dr. Anda IAIN Khadijah. Ustazah Haja Laili Syahida. Ustazah Haja Aisyah. Ustazah Haja Asyura. Ustazah Haja Marwati Marwan. Ustazah Haja Nurjana. Seksi sosial Ustazah Haja Nur Laila. Ustazah Zakia Bawel. Ustazah Badria. Ustazah Hindun Kumala. Ustazah Sutina. Seksi pendidikan Ustazah Mastura. Ustazah Nur Laila Khairah. Ustazah Sumarni. Ustazah Syahla. Ustazah Haja Niat. Ustazah Nafsa. Ustazah Rasidah. Dan Ustazah Satima Afwan. Seksi seni dan budaya Ustazah Fauzia. Ustazah Mutia. Ustazah Nur Hikmah. Seksi humas Haja Dede Maswana. Ustazah Nahwiyah. Ustazah Mulyani. Ustazah Mu'ana atau Ane. Ustazah Agustina Shelly. Ustazah Tiharo. Ustazah Sapuro. Dan Ustazah Munama. Jakarta pada tanggal 16 November 2022. Pengurus Forum Komunitas Ustazah Fokus Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, periode 2020-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami berikrar, 1. Akan memenuhi kewajiban pengurus Forum Komunitas Ustazah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan bersikap jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan ikhlas dalam melaksanakan tugas. 2. Memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya dengan konsisten. 3. Mengutamakan prinsip akidah, akhlakul karimah, dan ukhuwah Islamiyah, kesatuan dan persatuan sebagai bangsa dan setanah air, sebangsa dan setanah air, sesama manusia dan kemanusiaan, mengembangkan prinsip-prinsip dakwah untuk mendapatkan keselarasan dan keseimbangan hidup. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya dan maghfirah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bunda di sini. Abadikan. Alhamdulillah pelantikan sudah selesai. Ibu Camat mohon ke depan Bu. Ibu Camat dan Ibu Kanina
Kandanina, Kanda Setu mohon mengucapkan selamat. Nanti sekalian Umi langsung mengisi tausiah. Silakan Ibu Camat Palmerah Kakak Bonjeruk diabadikan Pak TV, tolong saya. Ya, siap. Nanti kita masuk TV Pak TV ya. Karena kita nggak punya TV yang lain. Berteriakan tidak. Siap. Mohon kepada umi-umi yang sudah dilantik silakan turun dulu. Oh ada ya? Ya, ditanya. Kita jawab. Forum Komunitas Ustazah Jakarta Barat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Fokus. Komunitas Ustazah Jakarta Barat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Di Wali Kota Jakarta Barat. Ibu udah bisa tenang. Tadi saya lihat kayaknya banget gaya. Ramai gitu, sibuk. Saya perhatiin tadi masing-masing pada sibuk. Saya bicara nggak banyak karena saya ditunggu di Ceger sebagai penceramah tunggal juga di Ceger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati sayyidina Muhammadin afdala nikmah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu adzim. Bapak Hadir Royani beserta keluarga, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Wali Kota Jakarta Barat, selamat jalan Ibu beserta rombongan, Ibu Ustazah Jamasnah, pengurus Forum Komunitas Ustazah dari DKI, semuanya saya nggak sebutin satu-satu, sangat saya banggakan, terutama Ketua Fokus Jakarta Barat Ananda Kuliati SPDI langsung ke rumah. Saja lelang seluruh ngajak. Iya. Oh iya tadi anterin. juga Saja lelang Ketua mana? Udah berangkat. Oh iya udah. Fokus Tadi anterin ke rumah aja. Kecamatan Kalideres, Kecamatan Palmerah yang baru dilantik, Kecamatan Kebon Jeruk, dan seluruh para ustazah, ibu-ibu, para jamaah, tetamu dan undangan yang telah diguyur dengan rahmat dan ampunan Allah. Hari ini kita gembira bisa memenuhi niat almarhumah, terutama seragam yang udah dibeli. Walaupun saya di rumah sekiranya tidak melihat seragam yang udah dipersiapkan oleh Ustazah Fazinda
niatnya mau maulid sekaligus pelantikan. Bahkan hari ini pelantikan, maulid, dan doakan beliau semoga mendapat tempat yang paling mulia di sisi Allah. Raudhah min riyadil jannah. Kayak punya beban tanggung jawab. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara ini membawa barokah dan segala pengorbanan baik para pengurus dan para donatur dicatat oleh Allah sebagai catatan amal soleh, ditukar dengan nilai pahala yang sebesar-besarnya menjadi simpanan yang lestari di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal. Kita nyampe sini lantaran ada nikmat yang luar biasa. Kalau dibilang nikmat itu kebahagiaan yang luar biasa. Sayyidina Ali, sahabat Nabi kita Muhammad SAW, dari pemuda yang pertama masuk Islam, mula-mula anak muda masuk Islam, Sayyidina Ali. Beliau mengucapkan dalam satu ucapan beliau, inna min na'imid dunya, sesungguhnya dari kenikmatan dunia, artinya nikmat yang paling utama di dalam dunia, yakfika, cukup nikmat itu, al-islamu nikmatan, menjadi orang yang bisa menerima Islam. Di zaman Nabi, orang yang sangat berjasa kepada beliau, orang yang sangat sayang kepada beliau, lebih sayang kepada Nabi daripada kepada anak, tidak dapat menerima Islam sampai Nabi merengek kepada Allah supaya pamannya Abu Thalib beriman kepada Allah, tapi beliau tidak bisa menerima Islam. Sampai kata Allah, fa innaka la tahdi liman ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kamu mau. Paman yang sangat sayang sama Nabi, miskin. Abu Thalib itu orang miskin. Kalau kita baca sejarah, miskin tapi dia sangat sayang, anaknya banyak, sayang banget sama Nabi, tapi Allah nggak kasih itu. Karena itu inna min na'imid dunya yakfika al-islamu. Ini yang harus kita syukuri. Belum lagi tambahannya kita sebagai pengurus fokus, sebagai anggota fokus, orang yang banyak silaturahim, orang yang banyak ibadah, orang yang banyak sedekah, orang yang banyak menuntut ilmu. Amin apa udah banyak? Ini tambahannya lebih-lebih lagi. Baru bisa nerima Islam sebagai agama ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang paling. Karena itu ibu-ibu yang berbahagia, merupakan satu kenikmatan hari ini yang luar biasa bagi kita. Kita rawat dengan baik, kita jaga dengan baik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus tembus netes kepada anak cucu, cicit, kumpi, buyut, cangga, gantung siwur, udah-udah. Turun tanya kan begitu, turunan kita, anak cucu, kumpi, buyut, cangga, gantung siwur, udah-udah. Itu kan 7 turunan. Gua obatin 7 turunan, kan suka ngomong gitu. Anak, cucu, kumpi, buyut, cangga, gantung siwur, udah-udah. 7 turunan kita tuh semoga terus menjadi keturunan yang menegakkan Islam, ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita bisa kumpul antara nikmat tersebut,
sehingga dengan nikmat Islam yang Allah berikan taufik hidayah kepada kita, orang Kalideres kenal sama orang Palmerah, orang Kebon Jeruk berdampingan dengan orang Palmerah, orang Lebak Bulus datang ke Palmerah, ke Rawabelong, orang dari Buncit hadir. Kenapa? Karena ada ikatan Islam. Kalau nggak lantaran terikat dengan Islam, belum tentu kita nyampe ke mana. Karena itu, bagaimana kita acara ini kita hadir bersama-sama dalam rangka menegakkan kalimat La ilaha illallah. Nabi diutus oleh Allah yang pertama meluruskan akidah, melempengin keyakinan, sampai Nabi sendiri uzlah ke Gua Hiro. Kita kalau ngomong Gua Hiro kebayang yang bentuknya kayak punuk ontak. Adanya kalau kita pulang ziarah dari Jerona, kita mampir berhenti sebelah kanan. Kalau kita mau naik, tingginya jauhnya 2.500 meter. Yang udah naik kebayang kayak apa Gua Hiro. Ini udah naik semua kan, ke sana udah masuk. Ada yang naik ruangan cuma sampai ujung, turun di ujung gunung, turun lagi begini, turun, baru ada goanya sebelah. Kalau orang Indonesia biasanya naik doang, turunnya nggak berani. Di situ penuh orang Pakistan sama orang-orang dari Aljazair, orang-orang dari Turki, orang-orang dari mana-mana yang orangnya gede-gede, tinggi-tinggi, hitam-hitam, manis-manis. Tambahin manis. Halo, tambahin mah. Karena itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Biar hitam juga manis. Karena saya pernah kepleset ngomong. Saya waktu pergi haji pertama tahun 83 di Madinah itu, kalau duduk selalu ada orang hitam ngesrok. Tahu ngesrok? Dia ngesrok aja duduk. Mana baunya enak, mana pakaiannya kadang-kadang nyeret-nyeret di jalanan, saya takut kotor. Jadi saya di Madinah tuh kalau ada orang hitam, saya minggir, pingser. Saya pindah dalam hati, saya obat dengan orang hitam, saya mau pindahnya yang putih-putih. Saya pindah, boleh pindah. Saya nggak mau dekat-dekat. Udah dipesan namanya. Lalu kalau pergi ke Mekah ada apa aja jangan dikata. Enggak, saya nggak kata dalam hati doang, kan nggak dikata dalam hati. Dalam hati nih orang baunya sedap banget, udah gitu bajunya cakep banget, hitam-hitam kotor. Begitu di Mekah, nggak apa-apa cerita dikit ya. Begitu di Mekah, suami saya nyium Hajar Aswad. Dia bilang, aku udah nyium Hajar Aswad. Ayah nggak diajak ayah. Aku nggak diajak. Besok, jangan sekarang. Besok kalau anti menyium, anak anterin. Kalau kedorong, anak jagain. Kalau kejepit, anak tulungin. Kata suami saya. Bener. Berangkat mau nyium, doa udah saya boleh hafalin. Ntar waktunya gue baca doa biar banyak di hati satu. Udah boleh ngapalin banyak banget, panjang doanya. Begitu udah mau nyium, gue ke depan, orang-orang ke depan, kita kedorong ke depan, suami ke depan. Berangkat aja ke belakang lagi dorong. Pas udah deket, nyampe, datang orang hitam-hitam serombongan. Kepotong saya, muncang. Saya kedorong ke Hajar Aswad, suami kedorong ke belakang. Saya pegangin tuh kupingnya aja, kan ada kupingnya di atas tuh, yang warnanya apa namanya kayak warna perak, pegang. Nah ini dia ada gue pegang lagi, kaki gue cium lagi. Kalau gue pegang dia mau pegang. Ngapa itu yang baru habis nyium keluar dari Hajar Aswad ngelewatin saya, mau kena saya tarik sama dia gitu. Tadi baru belum putar lagi, saya kecekek begini. Saya cuma la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Gua kecekek lamaan gua mati dari dalam. Kalau saya lepas tangan saya keinjak orang jatuh juga saya. Suami udah mesen jangan lupa baca la haula wala quwata illa billah.
Suami yang janji, kemana tahu itu dia kalau orang. Suami yang janji mau nolongin, mana dia laki gue. Ahbib habibaka haunamma hasa ayakuna bagidaka ya mama. Abghid bagidaka haunamma hasa ayakuna habibaka ya. Laki yang janji, kemana tahu kan. Orang itu lo kagak demen, diketeknya lo jelek. Karena itu ibu-ibu, alhamdulillah. Nih, kembali kepada persoalan yang saya sampaikan, ucapan Sayyidina Ali itu supaya ibu tahu aja dikit tuh. Kan ada yang udah pernah ngalamin itu ke Mekah begitu ya. Jadi bagaimana Nabi kita uzlah di Goa Hira. Ini ngomongin Goa Hira tadi. Saya sih belum, saya sekarang kalau kesana nggak naik. Saya naik baru 3 kali. Saya naik habis subuh, naik ke atas tahun 83, naik lagi tahun 2001 habis asar, naik lagi tahun 2007. Sekarang udah nggak kuat, dengkulnya udah sakit. Ini aja nih pidato duduk gara-gara kemarin saya mau bergaya, diundang Habib Rizik ngawinin, yang diundang dikit, saya dapat nomor 134. Aku mau pakai sepatu yang baru. Kemudian apa udah lagi cerita? Sepatu saya belinya di Pondok Indah Mall. Udah mau jalan di Semir lagi nih, mau kemana sih nih? Motor Habib Rizik, gue mau bergaya dikit tuh gak ada sepatu. Pulang kondangan, turun dari mobil, kepleset pakai sepatu baru. Gue bilang, ya Allah ya Allah. Nah, ini kaki saya nahan, ini bengkak sedikit, doain biar baik, amin apa tuh. Saya udah bacain selawat beribu-ribu, saya yakin tadi gue udah baik nih. Jadi saya udah gak bisa naik lagi ke Hajar Ka'bah Goa Hira. Di tempat itu Nabi uzlah, mikirin bangsa Arab Quraisy, kebiasaannya menyembah berhala, kebiasaannya berantem, berebut jadi jagoan, kebiasaannya minum 2 kali, kalau minum doang nggak apa-apa, minum, kebiasaannya main perempuan. Akhirnya Nabi uzlah ke Goa Hira, memikirkan daripada bangsa Arab saat itu, sampai Nabi terima wahyu yang pertama di dalam Goa Hira. Diutuslah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paman yang sayang banget, ngerawatin dari kecil, membiayai hidupnya, gak dapat petunjuk dari Allah karena Allah tidak kehendaki kita. Alhamdulillah, kita tadi disebutkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyaw wa rasul. Di dalam ikrar fokus sekalian dan ibu ya, kita menjadi orang yang mendapatkan nikmat yang paling besar, nikmat Islam, melaksanakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan kedua Sayyidina Ali, saya ngomong 3 aja bu, lagi ditungguin. Yang kedua kata Sayyidina Ali, karramallahu wajah. Nah, Sayyidina Ali disebut kalau Abu Bakar As-Siddiq, kalau Sayyidina Ali karramallahu wajah, mukanya mulia. Kenapa? Dari kecil sampai meninggal nggak pernah lihat kemaluannya, nggak pernah lihat kemaluan orang-orang, nggak pernah lihat kemaluan siapa aja. Makanya karramallahu wajah, dia disebut begitu. Yang kedua beliau mengatakan, wa inna minasyughli yakfika atau atusyughla. Yang paling utamanya kesibukan kita kan tukang repot di rumah, dak dik muncang mancing, pagi sore siang malam ngetang ngulon milir. Itu kata orang Jakarta, radio dalam begitu. Orang Palmerah ngate Palmerah begitu. Sama dak dik baru mandi. Kita tukang sibuk, nggak ada yang santai di rumah, ada aja urusan. Tapi kesibukan yang paling utama dalam hidup ini tidak ada lain selain
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan taat itu harus sholat mulu, bukan ketaatan harus puasa melulu, bukan harus ngaji begini mulu, bukan. Setidaknya menyesal, jangan menyesal. Iya kali ya, iya udah makan kacang juga enak. Enak nyesel banget ya kacang. Padahal kayaknya tuh kemarin dia kata gini, Popo, potong daging barang 20 potong yang gedean buat siapa Ji? Buat berkat guru, kayaknya gitu. Saya ngomong aja, ngomong sendirian orang saya lagi ngomong sendirian. Rupanya begitu ngangkat daging, kata saya ngangkat semut. Daging yang semut yang gedean bisa itu kalau di baskom, kalau di lemari buat berkat guru, bisa taruhin. Rupanya belum ditaruhin daging, kemudian dibawa. Makan lu kacang panjang. Rezeki, ya apa ya? Itu namanya milik kita. Pernah saya selama di daerah Matoa, Jakarta 3 hari masuk terus saja kita arah mau ke Depok. Begitu pulang guru berkat di mobil, terima kasih alhamdulillah. Begitu nyampe rumah nggak ada. Bibi berkat tuh di mobil nggak ada bu, di belakang kan di belakang. Ibu kan nggak ada bu, saya mah nggak mikirin udah lagi mau sholat, nggak jadi sholat saya cari berkat saya. Dengerin dulu, kayak penasaran. Di lokang berkat kali dibilangin di mobil. Saya udah pakai mukena, saya turun lagi dari tempat sholat, saya mau ke belakang. Mana dia kunci mobil, mana kau cari? Bener, agak ada bu. Kayaknya tadi disuruh kata di mobil, ya udah nggak apa-apa. Galak berkat mau kepikirin, mau sembahyang jadi nyari berkat dulu. Itu mah penasaran tahu, bukannya mikirin berkat. Sore-sore yang punya rumah nelfon guru, maafin ya, ngapa? Kalau besan kagak nelfon saya nggak tahu. Emang bisa ngomong apa? Ayah datang buku bugis berkatnya ada anggunnya, bujuk jangan-jangan salah naruh ya. Ya orang dia ngejar yang ada anggunnya semua nanti buat ayah doang. Rupanya itu berkat. Saya biasanya pakai mobil kijang, pakai mobil sedan. Itu berkat ya, karena di mobil kijang mobilnya besan. Rezeki siapa? Rezeki siapa? Rezeki besan. Saya tahu deh Ci, emang gua tumpen apa gua malu. Tumpangnya begitu aja. Gampang yang saya sering ketemu. Ya kalau ini mati banget ya. Mana kan yang ampuninya cakep lagi. Ya udah nggak ada siapa nih. Kebangetan kagak enak, gelap-gelap besok datang berdua laki. Bawain Indomie 2 dus, minyak 3 kantong, gula 3 kilo, teh, susu, kopi, amplop gua ditambahin. Bagus salah naruh. Gua banyakkan lah aja jadi. Dan sekarang nomor 3 yang terakhir. Ya, ketaatan kepada Allah, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan kita. Acara fokus di mana aja paranin. No, Ustaz Masna gak peduli lakinya MUI, lakinya ketua MUI DKI, datang dia ke sini. Lah, emang dari dulu masuk bulan jadi MUI udah kenal sama saya ya Allah. Dia mah sering reaan sama ayah tahu ya dia. Umi, kita di Madinah ya, dibagikan teri. Saya pergi umroh dibagikan teri itu bersyukur banget aja jujur ya. Kita 3 hari makan ikan teri doang ya. Soalnya makan daging sama ayamnya udah enak. Untung kayak menaruh gue ikan teri kagak habis. Itu juga kagak habis, udah mau pulang dibagi saya. Sisanya tanya loh. Bukan untung bu, udah sisa dia. Bilangin kayak menaruh itu udah sisa dibagi saya. Tapi alhamdulillah. Kalau ada undangan fokus, jangan ragu-ragu datang. Insya Allah orangnya salehah semuanya. Karena itu yang jadi anggota fokus, yang bergabung di fokus menjaga harkat martabat fokus dengan baik. Forum komunitas ustazah, pakaian kita, omongan kita, pergaulan kita. Jangan ustazah makan dari diri dari makan. Pakai baju seragam, oh itu fokus. Wah, ngakak dari jalan makan. Jadi sekecil-kecilnya kita jaga. Kita rem omongan kita. Kita rem pergaulan kita. Beda kita udah bergabung di fokus ini, insya Allah tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup kesibukan yang paling utama adalah taat kepada Allah. Yang terakhir, yang nomor 3,
Wa inna minal ibrata yakfika al mautu ibrata. Dan pelajaran yang paling mahal adalah kematian. Ustadzah Qazinda itu Bu 2 minggu sebelum meninggal masih ngirimin bandeng pindang. Boleh beli, dia bukan boleh bikin sepetak. Boleh beli kan dia agak sepetas. Saya ngirimin pindang bandeng sama ayam ungkep, ayam kampung. Tuh ayam saya bakal buka puasa. Kebetulan lagi puasa lagi besok sampai bakal sahur. Ini dari Jidat para bakal sahur tuh. Ayam ada yang mau gue nggak mau goreng yang dari aja kita bakal sahur, kita bakal buka. Ini kayak gue makan ayam dari pindang. Terus pindang bandeng saya dibagi Jidat mau pulang banyak kan kayaknya mau aku ya. Dia tuh emang udah kayak anak saya. Ini ada pindang. Kalau Jidat bawain, ayam minta bawa. Kayaknya tuh kalau itu Maji Ani almarhumah. Saya diajak ke sono, saya diajak, dia yang beli bensin, dia yang nyetir, makan, dia yang jajanin, pulang, saya dibagi duit. Belum ada lagi orang yang kayak kita. Walaupun dia duitnya nggak banyak, dikemin kita. Mudah-mudahan jadi pahala kebaikan buat kita. Udhkuru mahasina mautakum. Sebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dulu. Jadi pelajaran yang paling mahal buat kita adalah kematian. Dan kematian itu datangnya bakta, al-mautu yati bakta. Kematian datangnya tiba-tiba. Nggak dibilang kata Israel, ini yang doyong-doyong gue bawa duluan. Kotang-kotang nyatuannya masih hidup, cucunya mati duluan. Ini yang lagi pada duduk nih, ada yang udah deket banget meninggal kelihatannya. Oh siapa yang mana kita tahu. Apa yang gulungan merah jambu, apa gulungan kuning, apa gulungan krem, apa gulungan hijau, apa gulungan putih. Kalau yang hitam lagi duduk di depan belakangan dia. Tapi kita nggak ada yang tahu. Halo? Al-mautu ya'ti baghtah. Makanya kita minta kepada Allah akhir umur kita husnul. Kalau zina Bu, jam 11 malam sebelum meninggal masih ngomong sama Ogi. Bisa, saya tuh dapat berita dari Adiani katanya Jina udah bisa ngomong, udah sadar. Saya kira banget, makanya saya sempat difokus. Allah udah sadar. Saya kira itu difokus. Alhamdulillah. Tetap aja kata yang ada saya. Kata Ogi Mesran Ogi, kalau Umi Bahija ngapa-ngapain tolongin. Perluin Umi Bahija, emang saya kalau ngapa-ngapain pakai kembang dari cinta kagak bayar semuanya. Di Pondok Indah, di Istiqlal. Kemarin saya maulid di pesantren nggak pakai kembang, pakai punan, udah punannya kurus lah. Saya nangis, saya kayak gitu. Indah, ya Allah Indah. Saya kotor, ya Allah ini nggak ada jinan di sini. Punannya 3 udah gitu kurus-kurus banget lagi di tahu. Beliau ini masya Allah, saya kebayang dia deprok di podium ngatur orang ke kanan, sono dikit. Turunin dikit, belum hari, dia mah komando aja. Yang penting, yuk beli nasi goreng buat anak buahnya. Itu Jinda. Beliau adalah termasuk mujahidah yang ada di Kapal Belum, termasuk ada di Jakarta Barat. Takbir! Dari mulai kalau takbir tangannya ke atas sambil ngepel. Takbir! Gue kayak berisik. Kemarin pandangan lagi berisik, kagak selama. Habis berisik tuh gitu tuh pas angin kita di segi doang ahlan, begitu doang ahlan, kurang banget ya kata ahlan banget habis berisik. Orang-orang jutaan dari yang ketemu ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan 3 daripada ungkapan Sayyidina Ali ini jadi pelajaran kita. Yang ketiga, pelajaran yang paling mahal, pelajaran paling utama adalah kematian. Tapi kelihatannya yang ada masih pada panjang umur semuanya. Mudah-mudahan fokus Jakarta Barat khususnya kecamatan-kecamatan yang ada di situ bisa bekerja sama dengan baik. Bu, modalnya apa? Saling ngerti sama temen. Yang pintar jangan merasa kebangetan bisa. Udah pintar tapi tetap kita musyawarah. Yang kurang tapi pintar jangan minder wardah. Jangan kecil, jangan sampai rendah hatinya. Harus tetap semangat. Karena nggak ada orang pintar kalau nggak ada orang bodoh.
Oh ya, saya juga di fokus tuh, yang pintar-pintar banget. Ketuanya sama rakyatnya pinteran rakyatnya. Tapi saya karena dianggap ketua ditanya mulu. Dan saya sebagai ketua besok borakan ada lapor. Ustazah, ini dia lagi marahnya orangnya rajin banget, mau nambahin 1 orang. Gimana bisa ya kalau dia mah banget suka ngulung kita mulu, paling aktif di kampung kita. Saya jawab, maaf, saya ketua umum fokus tapi ada panitia. Tolong tanya kepada panitia bagian yang mendaftarkan peserta. Lah kalau saya mau nyatakan ya ikut kan bisa aja kata gitu. Sekarang saya ketua, tapi kan saya ada cara-caranya, ada akhlaknya, ada adabnya. Walaupun saya ketua, ada panitia, tanya panitia dulu. Begitu panitia ditanya, nanti tunggu tanggal 10. Saya jawab, tunggu tanggal 10. Ini nyaut lagi di Japri. Ustazah kan ketua, emang gak bisa mutusin apa? Deh. Emang juga kita lagi ngajarin itu pada ibu ya. Kan ada kadang-kadang ketua bukan udah ngutusin sendiri aja. Jangan, semua dengan musyawarah. Sekarang ketuanya Uli, masih muda, ibu ya. Tapi dia sebagai ketua udah peranannya lebih utama, lebih tinggi. Yang lain ikutin. Ada apa-apa musyawarah, tanya. Nggak ada jalan keluar, tanya lagi yang lebih tahu. Kalau perlu telepon saya, Japri saya siap, Nina siap, Anita siap, Kak Iim siap, semuanya siap, Eva juga siap. Amin apa semuanya? Kalau ada yang perlu dibantu supaya jangan terjadi ada miskomunikasi antara pengurus dengan pengurus. Sebab kalau sudah ada perasaan yang agak enak, gue gede banget kemarin gue dibatok itu depan orang, gue jadi malu, gue udah masuk situ, kan jadi kesel, jadi jelek akhirnya. Supaya enak, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, insya Allah sesuai dengan turunan Nabi kita Muhammad SAW. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, akan disayang oleh yang ada di langit. Doain Jinda dan semua, Ibu Yanti juga ya, yang telah pulang rahmatullah, yang lagi sakit-sakit biar pada baik. Ini dengkul biar nggak pakai diobatin, nggak usah diobatin, takut banget tuh kalau ngobatinnya sakit. Mudah-mudahan biar sehat, semua bu yang pada sakit diangkat penyakitnya. Covid biar pada pergi, udah kayaknya udah kalah ada, kayaknya corona ya. Ada yang nanya, soalnya emang corona ada apa kagak? Kumu kata ada, kayak nggak kelihatan. Kumu kata kagak, kayaknya ada banyak yang meninggal. Ada yang apa? Orang mati dari dulu juga banyak nih ya. Cuman kalau ditayangin di TV, kadang ada orang mati dihitung mulu, lebih banyak lah. Ya udah begitu mau saya. Udah deh jangan ngomongin corona mulu, kalau gue jadi puyeng gitu. Tapi begini Mi, dia nyaut. Tapi begini Mi, sebab corona orang nggak bisa pergi haji. Sebab corona orang sholat Jumat dibatasin. Tapi corona nggak bisa menahan pilkada. Siapa corona itu? Ya jawab aja Mi. Kalau ditanya Haji Baidah, corona ada? Ada. Gue takut ditangkap, gue kata ada. Lagatin Nabi Al-Fatihah. Semua mendapat syafaat dari bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang amin ya rabbal alamin. Dan kini marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Umi Hajah Hakimah. Pada penyelenggara kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanis sa'id alladzi li haflati maulidin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala ud'uni astajib lakum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil ulama'il a'izzatil kiram, Al-Ustadz Al-Hajah Bahijah Hamid, Ukhti Al-Ustadzah Hajah Uliati SPD selaku Ketua Fokus Jakarta Barat, Ma'asyiral Ustadzat
yang tergabung di dalam Fokus Jakarta Barat, sekecamatan di dalam 8 kecamatan yang ada di Jakarta Barat. Hadratil Mukarramah Ustazah Hajah Masna Munahar selaku ibu dari Ketua MUI DKI Jakarta DKI, dan yang kami cintai seluruh para jamaah, para undangan, hadirin majelis maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus panitia penyelenggara peringatan maulid dan sekaligus acara tahlil 40 hari guru kita, ukhti sahabat kita, Ketua Fokus Jakarta Barat, almarhumah al-maghfur laha Ustazah Hajah Huzinda, yang insyaallah rahmat maghfirah Allah senantiasa berlimpah untuk beliau, seiring dengan perjuangan beliau, seiring dengan dakwah dan seluruh amaliyah beliau selaku ketua dan jamaah yang senantiasa membawa dan mengajak kita di dalam syiarnya ajaran Islam. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, juga tidak lupa kameramen dari PAL TV dan dari kru yang ada di sini, insyaallah beliau yang akan memberikan dokumentasi acara kita. Hadirin keluarga besar almarhumah Ustazah Hajah Huzinda, Bapak Haji Royani dan seluruh keluarga yang insyaallah selalu menjadi pendamping di dalam kegiatan-kegiatan kita. Alhamdulillah hari ini selesai acara peringatan maulid sekaligus dalam rangka 40 hari tahlil guru kita, akan menjadikan satu nilai ibadah, menjadikan maghfirah untuk beliau, menjadikan semangat perjuangan untuk kita yang ada di tengah kehidupan ini, dan menjadikan satu penyemangat bagi kita yang masih menjalankan rutinitas kita di dalam syiarnya ajaran Islam, di dalam menempuh kehidupan guna mendapatkan ridha Allah dunia dan akhirat. Dan kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan untuk sama-sama kita membaca doa di akhir acara kita ini, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi niat dan keinginan kita, baik oleh keluarga besar almarhumah Ustazah Hajah Siti Huzinda, juga niat daripada seluruh jajaran Fokus Jakarta Barat, menjadi satu perjuangan yang selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan segala gerak dan langkah kita akan mendapatkan bimbingan, lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kita selalu menjadikan Rasul adalah sebagai pemimpin dan yang akan kita tauladani di dalam kehidupan dan kelakuan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, khususan ila ruh almarhumah Ustazah Hajah Siti Huzinda binti Haji Muhammad Hashim, dan seluruh keluarga kita, guru-guru kita, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, mereka yang telah mendahului berpulang ke rahmatullah, Allah jadikan mereka min ahlul jannah, liang kubur mereka jadikan raudhah min riyadil jannah, dan mereka akan bersama di dalam satu maghfirah kelak nanti berkumpul dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah Ustazah Hajah Siti Huzinda binti Haji Muhammad Hashim, almarhumah Ibu Hajah Supriyanti binti Haji Suparta, dan guru-guru kita, agar mereka semua akan bernaung dan bersama kumpul di dalam raudhahnya Allah Subhanahu wa taala. Ala tilkan niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri,